Hey, what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gua Chen. Kalau kalian perhatiin di IG story gua kemarin, gua bikin polling ya, yaitu konten apa yang berikutnya harus gua buat buat kalian antara headset atau keyboard mecha, dan kebanyakan memilih konten headset. Jadi video kali ini gua akan mereview headset dari Digital Alliance, yaitu Digital Alliance Delta Art Plus. Dan item ini sekali lagi adalah item yang disupport langsung oleh Digital Alliance, jadi thank you banget buat Digital Alliance. Dan bagaimana kira-kira performance dari headset ini, bagaimana kenyamanannya, apa aja fitur-fitur yang dimiliki oleh headset ini, tonton terus dari awal sampai habis. Dan sebelum gua mulai videonya, gua mau ingetin buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng, biar kalian nggak ketinggalan konten-konten dari gua yang nantinya gua upload ya. Dan di sini juga ada sosial media gua dan sosial media QWERTY Komputer, jangan lupa di follow. Dan seperti biasanya sebelum gua mulai videonya, kita intro dan kemudian kita lihat proses unboxingnya seperti apa. Oke, langsung aja ke poin pertama yang ingin gue bahas adalah desain. Nah, headset ini menggunakan desain headset over ear dan retractable headband. Jadi headbandnya bisa ditarik agar supaya menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian atau ukuran kepala si pengguna. Dan headset ini sama sekali nggak bisa dilipat ya untuk ear cup-nya ataupun diputar. Dan untuk mikrofonnya sendiri ini desainnya bisa dilipat ke bagian atas, tapi dengan konektor mikrofon yang kaku. Jadi kita nggak bisa bengkokin untuk mikrofonnya ataupun nggak punya bahan yang fleksibel. Ini bahannya plastik dan sama sekali nggak bisa dibengkokkan atau diposisikan ke posisi yang kita inginkan. Begitu pula dengan pada bagian luar, ini dibungkus dengan motif ya. Jadi itulah kenapa sebabnya dinamakan DA Delta Art Plus, karena motif yang membungkus dari headset ini sendiri. Dan kalau kalian nggak suka dengan desain seperti ini, sayang banget karena headset ini cuma punya satu motif aja dan hanya ada satu warna seperti ini aja. Dan untuk ear cup-nya sendiri ini menggunakan desain berbentuk oval, dan pada bagian kabel ini ada dongle untuk pengaturan volume dan mute dari mikrofonnya sendiri. Nah, headset ini punya konektor single jack audio 3,5 mm TRRS, tapi seperti yang kalian lihat pada proses unboxing, headset ini juga udah include dengan audio splitter TRS. Jadi bisa kalian gunakan di laptop, bisa kalian gunakan di PC, bisa juga kalian gunakan di smartphone kalian. Selain itu, headset ini juga ada RGB-nya walaupun hanya berupa list aja ya, yang terdapat pada bagian sisi luar dari ear cup-nya. Seperti yang kalian lihat pada gambar, untuk lampu RGB-nya ini berbentuk atau memiliki pola stream ya, stream RGB. Dan ada sedikit aksen garis pada bagian sisi luar ear cup-nya yang membuat headset ini terlihat sedikit lebih premium dengan aksen garisnya ini. Berikutnya adalah spesifikasi teknis dari headset ini. Nah, headset ini menggunakan driver berukuran diameter 50 mm dengan rentang frekuensi di angka 20 Hz sampai 20 kHz dengan tahanan sebesar 32 ohm dan sensitivitas drivernya ada di angka 114 desibel. Nah, untuk mikrofonnya sendiri ini memiliki pola tangkapan omnidireksional, dan untuk berat dari headset ini sendiri ini ada di angka 290 gram, udah include dengan kabelnya, jadi bisa dibilang cukup ringan ya. Dan untuk panjang kabelnya sendiri ini ada di angka 200 cm, jadi cukup panjang. Nah, kalau untuk kualitas dari mikrofonnya sendiri nanti gue akan tes di bagian belakang biar kalian bisa lebih paham bagaimana kualitas suara dari mikrofonnya. Poin berikutnya adalah build quality. Headset ini memang masih menggunakan bahan dari dominan plastik ya. Tapi pada bagian
retractable headbandnya sendiri ini pada bagian luar ini ada bahan metal yang pada bagian dalamannya ini dibungkus dengan tulang dari bahan plastik ya. Nah, pada bagian headbandnya ini ada foam yang menurut gue udah cukup tebal karena hanya untuk menopang pada bagian rambut aja dan dibungkus dengan bahan PU leather yang menurut gue cukup lembut. Sedangkan untuk bagian ear cup-nya sendiri ini juga dibungkus dengan bahan PU leather yang menurut gue enak banget, empuk dan lembut juga. Begitu pula dengan foam yang digunakan pada ear cup, menurut gue ini udah cukup tebal, udah cukup empuk. Jadi gue coba pakai dalam waktu mungkin lebih dari 2 jam, gue masih merasakan nyaman, gak ada sama sekali kesan pegal yang muncul pada bagian sekitaran telinga ataupun perasaan gatal pada sekitaran telinga ya. Dan untuk isolasi suaranya pun karena menggunakan bahan PU leather otomatis menjadi lebih baik, jadi bisa meredam suara dari luar dengan cukup baik. Nah, kalau untuk kabelnya sendiri ini menggunakan bahan yang udah dibungkus dengan bahan braided ya. Jadi bisa dibilang bisa tahan lebih lama dibandingkan dengan bahan karet biasa. Begitu pula untuk fleksibilitas dari kabelnya menurut gue ini enak. Jadi gampang banget agar supaya kita cable management ya, jadi nggak mengganggu menurut gue. Dan mungkin yang gue nggak suka dari build quality-nya hanya pada mikrofonnya karena ini nggak bisa dibengkokkan karena ini menggunakan bahan plastik tebal yang sama sekali nggak bisa dibengkokin. Selanjutnya untuk sound karakter atau karakter suara dari headset ini. Setelah gue coba, headset ini memiliki karakter suara yang masih cukup warm ya. Jadi kalau misalnya gue jelasin, frekuensi low-nya bisa dibilang ada di posisi flat, sementara untuk frekuensi mid-nya ini bisa dibilang lebih dominan dibandingkan frekuensi low dan frekuensi high-nya. Dan untuk frekuensi high-nya menurut gue ini juga ada di posisi yang flat, jadi sama sekali nggak ada kesan menusuk waktu kita dengerin musik ataupun dipakai main game. Dan kalau untuk dari karakter suaranya sendiri, biar mungkin bisa lebih jelas, di sini gue coba tampilkan ilustrasi lewat graphic equalizer biar teman-teman bisa lebih paham bagaimana karakter suara dari Digital Alliance Delta Art Plus. Dan untuk dari soundstage-nya sendiri, kalau menurut gue headset ini karena masih menggunakan suara stereo atau output suaranya masih stereo, soundstage-nya menurut gue so-so aja, nggak terlalu wah, tapi gue cenderung lebih suka untuk suara stereo ya dibandingkan untuk virtual sound 7.1. Dan untuk dari pembedaan suara kiri dan kanan drivernya menurut gue ini juga udah cukup oke. Gue coba main game, gue masih sangat-sangat bisa membedakan arah suara dari kiri dan kanan untuk headset ini. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya apakah ini oke untuk dipakai main game Battle Royale seperti PUBG dan atau mungkin game seperti Valorant, menurut gue ini udah oke-oke aja karena isolasi suara, soundstage-nya dan separasi suara kiri dan kanan menurut gue ini udah cukup oke. Selanjutnya untuk kualitas suara mikrofon dari headset ini, biar kalian bisa lebih paham, gue akan coba tampilkan rekaman suara dari menggunakan mikrofon dari headset ini. Dan ini adalah kualitas suara rekaman dari mikrofon Digital Alliance Delta Art Plus. Tes mic 123, tes mic 123. Silakan kalian nilai sendiri bagaimana kualitas suara mikrofon dari headset ini. Tapi kalau menurut gue pribadi ini udah cukup oke. Karakter suaranya udah cukup natural. Untuk dari kompresi suaranya pun menurut gue ini nggak terlalu agresif banget ya. Dan untuk pickup soundnya memang karena masih menggunakan pola omnidireksional, otomatis suara-suara sekitar masih cukup kedengeran ya menurut gue. Dan sekalian bisa kalian lihat bagaimana tampilan headset Digital Alliance Delta Art Plus saat digunakan. Bagaimana menurut kalian, apakah udah cukup oke dengan motifnya? Mungkin bisa share di kolom komentar di bawah biar gue juga bisa tahu apakah kalian senang dengan headset bermotif seperti ini atau lebih senang dengan pola yang polos-polos aja. Dan sekali lagi ini adalah kualitas suara mikrofon dari Digital Alliance Delta Art Plus. Tes mic 123, tes mic 123. Lalu bagaimana experience gue mengenai Digital Alliance Delta Art Plus? Nah, setelah gue coba, gue sama sekali nggak ada keluhan di sisi suara ataupun build quality-nya. Menurut gue suaranya udah cukup oke. Begitu pula dengan build quality yang ditawarkan oleh Digital Alliance ke headset ini. Kalau untuk dari sisi desainnya menurut gue juga nggak ada masalah ya. Tapi mungkin untuk beberapa orang mungkin nggak bakalan terlalu suka karena desainnya yang cukup heboh untuk motif-motifnya sendiri. Begitu pula dengan warnanya. Kalau misalnya ditanya, keluhan gue mengenai headset ini adalah mungkin hanya ada pada bagian mikrofonnya aja, dimana mikrofonnya sama sekali nggak bisa kita bengkokin, cuman bisa dilipat ke atas kalau misalnya tidak ingin kita gunakan.
Karena menurut gua posisi mikrofonnya agak cukup jauh dari mulut gua. Tapi walaupun begitu setelah kalian dengar sendiri untuk rekaman suara mikrofonnya, memang sama sekali nggak ada masalah ya. Suara gua masih bisa ke pick up dengan baik. Mungkin segitu aja yang bisa gua sampaikan mengenai headset ini ya. Kalau misalnya kalian pengen beli, headset ini saat ini dijual dengan harga Rp249.000 di official store-nya Digital Lines di Marketplace. Nanti kalau misalnya kalian pengen beli, link pembeliannya udah gua taruh di kolom deskripsi di bawah, tinggal klik aja. Dan kalau misalnya penjelasan gua di video ini belum terlalu jelas, silakan kalian tanya di kolom komentar di bawah. Nanti gua akan coba jawab sebisa gua. Atau kalau misalnya kalian mau diskusi lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, nanti boleh join Discord server dari channel QWERTY Komputer. Linknya sekali lagi udah gua taruh di kolom deskripsi di bawah. Ini tinggal kalian lihat aja dan langsung klik aja ya. Dan mungkin segitu aja review gua mengenai Digital Alliance Delta Art Plus. Dan seperti biasanya sebelum gua akhiri video kali ini, gua mau ingetin buat kalian kalau misalnya video ini membantu buat kalian, jangan lupa klik tombol like, klik tombol subscribe, dan aktifkan tombol lonceng biar supaya gue juga bisa lebih semangat untuk bikin konten-konten baru buat kalian, karena itu sangat membantu untuk algoritma channel QWERTY Komputer. Dan jangan lupa juga follow sosial media gue dan sosial media QWERTY Komputer yang nanti linknya gue taruh di pojok sini. Dan seperti biasanya segitu dulu mungkin video gue kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you and bye.